Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi sahabat di channel Yoko Kanari. Oke sahabat, kita masih bahas ya tentang dunia perkenarian sahabat. Jadi nanti saya akan ya di video kali ini ya, kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai kenari paut merah lokal sahabat. Jadi khususnya sahabat-sahabat semua ya, dimanapun Anda berada yang akan atau yang lagi mencari materi kenari paut ya, khususnya paut di kenari merah lokal ini ya. Jadi nanti ada sedikit pengalaman dari saya. Jadi sebenarnya saya akan bahas konten ini sebenarnya sudah lama, dari beberapa mungkin minggu, mungkin bulan yang lalu, karena ini sedikit rada susah sebenarnya. Jadi saya akan bahas mengenai kenari yang sedikit bulunya atau pokoknya di bagian bulunya itu sedikit berkabut ya. Jadi nanti di bagian ujung-ujungnya itu sedikit kelihatan semi keputih-putihan sahabat. Jadi istilahnya ngabut lah atau berkabut kayak gitu. Jadi nanti sahabat benar-benar harus ketika membeli materi merah lokal atau khususnya merah lokal, jadi sahabat kalau misalnya nanti pantau atau lihat-lihat atau cek ke kandang teman-teman ya yang akan dibeli ya, jadi sahabat lebih harus lebih teliti dan lebih jeli ya. Sebenarnya ini saya bikin konten ini juga, saya dari kemarin cari-cari materi ini juga lumayan susah sahabat, karena ya ini jarang terjadi sebenarnya. Kenari ini jarang terjadi kalau kenari ngabut ya atau sedikit berkabut ya di bagian bulu-bulunya. Dan saya akhirnya kemarin saya membeli 1 ekor kenari paut sahabat. Jadi 1 ekor kenari paut saya beli. Saya beli ini hanya untuk konten sebenarnya sahabat. Jadi nanti begitu udah saya bikin konten ya udah saya akan saya jual kilo lah mungkin. Ya walaupun saya rugi nggak masalah, intinya saya bisa berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat semua sahabat. Jadi ini kenarinya saya beli kemarin 1 ekor kenari paut sahabat. Ini juga saya pesan-pesan juga sahabat sama teman-teman, barangkali ada info. Kemarin alhamdulillah ada info, akhirnya saya titip lah, tolong belikan 1 ekor paut, nanti saya ganti. Ya, akhirnya saya dapat. Nanti saya akan sedikit memberikan bagaimana ciri-ciri kenari yang berkabut ya atau ngabut ya. Jadi sahabat juga ini penting ya. Langsung aja sahabat kita lihat seperti apa burungnya. Ini sahabat, jadi ini kelihatan ya, ini di bagian ujung-ujung bulunya, ini bagian punggung sahabat. Ini karena saya lumayan susah ya untuk ambil gambarnya ya, karena ini sangat kecil. Jadi ini di bagian ujung-ujung bulunya ini kelihatan sedikit ada warna putih-putihan ya sahabat ya. Kelihatan itu jelas ya. Jadi emang saya sedikit ini perkecil gambarnya supaya lebih jelas. Ya ini sih perkiraan saya atau prediksi saya sih, ini pasti ya dari keturunan dari indukannya juga itu sahabat. Indukannya juga, sehingga ini imbas keanakannya bisa terjadi seperti ini sahabat. Jadi kita harus benar-benar teliti dan jeli dalam kita mencari materi, sehingga nanti kita tidak tidak terjerumus lah maksudnya. Dalam artian ya intinya kita harus lebih hati-hati lah, saya himbau seperti itu sahabat. Karena ini imbasnya kan nanti ke hasil ternak kita sahabat ya. Jadi kurang lebih seperti ini sahabat yang disebut kenari berkabut ya atau ngabut ya. Jadi di bagian ujung bulu-bulunya ini kelihatan putih-putihan ya. Jadi kayak kayak kena debu ya, kalau kita istilahnya habis bakar-bakar kayu misalnya lah, itu ada debu-debunya ini nempel di sini lah, istilahnya kurang lebih seperti itu sahabat. Jadi ini asli ya, bukan debu tapi sahabat. Jadi ini asli, emang adanya realnya seperti itu. Jadi sebenarnya saya udah lama sekali ingin bikin konten ini ya, karena karena emang saya susah ya untuk cari materinya, juga lumayan susah. Jadi ini ya harus sekedar pengalaman saya, sekedar ini supaya kita semua dan sahabat-sahabat semua ya intinya lebih berhati-hati lah. Ini sangat jelas ya, kelihatan ya tuh putih-putih sahabat ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu sahabat. Oke sahabat, jadi seperti itulah yang tadi foto-foto yang barusan ya. Jadi
itu hanya sedikit saya berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat semua ya, khususnya yang lagi cari kenari paut ya, merah lokal ya. Itu di paut sahabat, jadi paut udah mulai kelihatan sedikit. Nah, itu kebetulan saya belinya sedikit lagi proses angkatan mutasi ya, jadi tumbuh-tumbuh bulu baru juga sudah ada juga. Jadi nanti begitu dia mutasinya sudah full, udah maksimal, nanti bias keputih-putihannya atau berkaputnya itu nanti lumayan pekat sahabat, jadi lebih tebal lagi sahabat. Jadi pokoknya intinya khususnya saya hanya sedikit bukan mengingatkan ya, sedikit lebih berhati-hati sahabat. Jadi ketika sahabat-sahabat semua membeli kenari khususnya di merah lokal ya, bukan saya menjatuhkan di kenari merah lokal tuh enggak, karena ini intinya kita sama-sama belajar ya, supaya nanti kita tidak terjerumus dalam artian kita pengen punya kenari materi merah lokal intinya buat ternak ya. Kalau kita misalnya nanti dari beli bahannya sudah kurang bagus, nanti efeknya ke anakannya juga nanti kan beresiko. Jadi untuk harga jual kita juga nanti akan berpengaruh seperti itu sahabat. Jadi intinya kita harus lebih berhati-hati dan jeli ya dalam kita mencari materi merah lokal ya, khususnya nggak di paut, mungkin di siapan lah, intinya udah dewasa juga kita harus lebih teliti dan lebih hati-hati lah, intinya seperti itu sahabat. Pokoknya kurang lebih itu yang bisa saya bagikan sahabat. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan sahabat tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah kalau saya bisa nanti saya bisa jawab sahabat. Ya, sahabat. Oke, kebetulan ini tadi saya habis jemur-jemur paut. Alhamdulillah ini bulan Ramadan ada lumayan sedikit panen ya, kurang lebih sekitar 20 ekor. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua, nanti bisa jadikan sesuatu lah. Oke sahabat, pokoknya seperti dulu video kali ini. Tetap semangat yang lagi belajar ternak kenari. Saya doakan semoga sukses dan tambah sukses. Akhir kata dari saya, Yoko Kenari sahabat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.